jadi. Udah jadi nih. Ini dia sop janda full rawit, nikmatnya bikin menjerit. It's so easy. Cobain Biasa guys. gitu kalau dimasak-masak. Bikin menjerit. Aku coba ya, Sep. Cobain. Kuahnya dulu ya, Sep. Yang ini udah ada di mangkok. Oh, udah ada. Oh ya Allah. Pagi-pagi nih makan sop janda. Nih, tangan saya langsung nih, mantep nih. Janda yang mana? Janda yang mana? Gede banget. Maksudnya di sini. Ya enak loh. Gede. Enak banget. Samsir, gede banget ini cokornya, cokor sapi. Sesuai. Cokor Maksudnya lagi lapar saya jadi sesuai. Iya, cokor lagi lapar. sapi. Seger ya pakai jeruk nipis enak. Sumpah ya ini kuahnya ya. Kuahnya enak banget, Enak gurih banget. Kuahnya gurih banget, pedesnya berasa, semuanya berasa. Edan. Oh my god, enak banget. Ini jeruk nipis Seger banget, seger banget. Aduh, seger. Nikmat banget. Mantap. Bikinnya juga nggak lama ya. Nggak lama bikinnya, simple, bikinnya gampang. Wow. Sobat Ambiar, kalau misalnya mau lihat resepnya bisa lihat di mana? Di Instagram ada? Ada di Instagramnya Masak-Masak Trans TV. Follow deh itu semuanya banyak masakan-masakan referensi yang gampang banget di-recook sama Mamis di rumah. Nah, buat Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu berikutnya. Ini juga salah satu host kebanggaan dari Transmedia ya. Dokter yang satu ini keren banget, membantu masyarakat Indonesia ya. Yang pasti ini juga salah satu program kebanggaan dari Transmedia. Kita punya Dokter Traveler. Ada siapa? Kita lihat yang satu ini. Enak banget, Chef. Geger. Sobat Ambiar, udah pada tahu kan sama dokter cantik sekaligus selebgram Dokter Nadia Laidrus. Dikenal lewat program Dokter Traveler Trans TV. Ternyata ada fakta yang belum diketahui banyak orang. Apa sih itu? Katanya sih, Dokter Nadia lengket banget loh sama suaminya. Nih kita lihat deh kebersamaan mereka. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. Karena bersamamu semua terasa indah. Saking gak mau lepas, sampai-sampai saat syuting pun sang suami tercinta suka ikut nemenin loh. Haduh, itu romantis atau takut diambil yang lain ya? Kalian langsung tanyain yuk di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Dokter Nadia Laidrus, selamat pagi. Selamat datang di Pagi-Pagi Kita Ambiar. bertiga mengucapkan. Terima kasih. Iya, dokter. Sama-sama. Jadi kalau syuting mana-mana ke luar kota, suami ikut terus nih? Iya. Oh ya? Seringnya ikut. Kamu yang iya. minta atau suami yang minta? Iya, dua-duanya. Dua-duanya maunya iya udah ikut. Kebetulan suami juga dokter profesinya. Enggak, kebetulan suami itu wira swasta. Oh, jadi waktunya lebih fleksibel. Iya. Sekarang ikut nggak suami? Enggak lagi. Nggak ikut. Tapi usia pernikahan berapa tahun sih? Usia pernikahan itu dari 2019, berarti udah 4 tahun jalan ke 5 tahun. Anak berapa, dokter? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah 1. Ada rencana nambah anak gak sih? Aduh, doain ya. Amin. Tapi dalam 1 bulan tuh bisa keliling Indonesia tuh bisa dalam waktu berapa lama sih? Jadi kalau dokter traveler sendiri itu kita tuh dalam 1 bulan itu minimal ada 2 kali trip. Kayak gitu. Nah untuk kalau akunya sendiri karena kan sekarang kan hostnya udah lumayan banyak ya. Jadi ya kita rollingan kayak gitu. Yang tadinya kalau di tahun pertama aku sebulan ya bisa 2 kali trip gitu. Tapi kalau sekarang bisa lebih berkurang karena hostnya udah lebih banyak lagi. Selalu ikut kapanpun itu suami? Nggak pernah nggak ikut tuh? Sebenarnya ada kok, jadi kalau tripnya itu deket-deket gitu ya dia bisa nggak ikut juga gitu. Kalau yang jauh dia baru ikut? Iya, jadi jagain gitu ya? jagain takut hilang. Ada nggak sih momen yang tidak pernah terlupakan ketika syuting di program Dokter Traveler?
Ada ya, jadi tuh memang kalau bukan di dokter traveler gitu, mungkin aku tuh nggak pernah nggak pernah tahu gitu ada daerah-daerah yang sejauh itu gitu. Yang pertama itu ada namanya Pulau Mentawai, itu adalah pulau terluar dari Sumatera Barat. Kebetulan aku dapat ke situ dan itu tuh jauh bagus banget tapi Mentawai ya. Bagus banget, indah banget, terus juga jadi kita yang aku Mentawai nih. Jadi dan terus udah gitu tuh kita ketemu masyarakat sana yang dimana pasti bahasanya beda dong ya gitu. Kita Kalimantan ya dok? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Terus kemudian juga penyakitnya itu lebih variatif. Jadi Indonesia sendiri itu setiap daerah itu memang penyakitnya macam-macam. Yang mungkin aku di kota itu jarang gitu bisa nemuin. Tapi ketika aku itu datang ke daerah, oh ternyata aku bisa ngeliat langsung tentang penyakit ini. Gitu. Tapi dokter itu basicnya dokter spesialis atau dokter umum atau memang Aku ya? basicnya iya? Kalau aku sendiri basicnya memang dokter umum, tapi aku lagi kuliah S2. Untuk spesialis? Master ambil anti-aging and aesthetic medicine. Oh, luar biasa. Semoga dilancarkan ya. Iya, Dok, amin. tapi ketika syuting Dokter Traveler kan keliling Indonesia. Nah. Penyakit yang terparah apa sih yang pernah ditemukan? Yang sering ditemui. Menurut dokter tuh wow, nggak Banyak nyangka nih bisa orang-orang menemukan ini. Pada sakit ini semua rata-rata. Sebenarnya macam-macam. Ada yang penyakitnya itu tipenya kronis ya. Jadi kalau kronis itu ya memang dia udah lama gitu penyakitnya kayak neurodermatitis. Jadi dia itu kayak muncul benjolan-benjolan banyak gitu. Terus nah itu dia itu harus dengan pengobatan bertahun-tahun gitu. Nah mungkin waktu itu aku nemu kalau nggak salah di daerah Kupang ya yang dimana fasilitas kesehatan di sana itu masih kurang. Jadi ya mungkin juga masyarakat sana susah ya untuk bisa menjangkau fasilitas Dia kesehatan. benjol-benjol itu karena alergi atau karena apa dok? Jadi dia tuh udah ada kelainan di syaraf gitu. Oke. Nah terus kemudian ada juga yang sifatnya itu sebenarnya jatuhnya emergency ya. Jadi harusnya tuh segera dibawa ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi pasien itu di sana tuh kurang pengetahuannya. Nggak mau ya? Jadi mereka lebih percaya sama mungkin Obat-obatan hasil- tradisional. Ya atau misalnya hal-hal yang dia bisa ngobatin sendiri. Misalnya pakai besi panas misalnya kayak gitu. Kita kan melihatnya gini. Ala-ala klinik-klinikan lah gitu Ya, ya. semacam itu. Jadi memang pentingnya edukasi itu di situ Betul, karena ya, betul. kita Setuju. Jadi kalau sakit ya harus di klinik, jangan di klinik ya guys. Ya betul, betul. Tapi saya setuju butuh edukasi ya untuk Iya. masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia begitu luas sekali, ini juga tantangannya begitu banyak sekali. Iya. Harapan dokter untuk kesehatan di Indonesia seperti apa? harapannya tentunya angka penyakit bisa berkurang, angka kematian juga bisa berkurang gitu ya. Di mana dokter itu kan tugasnya nggak hanya di rumah sakit, nggak hanya mengobati gitu ya, tapi edukasi, preventif itu juga tugasnya kita. Makanya harapannya kesehatan Indonesia itu bisa lebih meningkat dengan adanya edukasi-edukasi nih dari teman-teman tenaga kesehatan yang nggak cuma dokter, bidan, yang kita juga bisa memanfaatkan sosial media ataupun juga program di TV untuk bisa mengedukasi Termasuk kita mengucapkan terima kasih Dr. Nadia Alaidrus dengan program Dokter Travelers-nya mengedukasi masyarakat Indonesia. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Jambiar. Geger.